Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia dengan NIM A3190005 dari kelas Sistem Informasi 5A. Di sini saya akan menjelaskan hasil jawaban UAS saya dari mata kuliah Hukum Bisnis Sistem Informasi. Pertanyaan pertama adalah, jelaskan mengenai hukum pembuktian dan daluarsa. Hukum pembuktian merupakan tindakan yang dilakukan oleh para pihak dalam suatu sengketa. Pembuktian bertujuan untuk menetapkan hukum di antara kedua belah pihak sehingga menyangkut suatu hak sehingga diperoleh suatu kebenaran yang memiliki nilai kepastian, keadilan, dan kepastian hukum. Menurut pasal 1965 KUH Perdata, pembuktian pada umumnya di mana setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah suatu hak orang lain wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu. Alat pembuktian diatur dalam pasal 1866 KUH Perdata bahwa alat pembuktian meliputi 1. Alat bukti tertulis atau surat, 2. Alat bukti saksi, 3. Alat bukti persangkaan, 4. Alat bukti pengakuan, dan 5. Alat bukti sumpah. Sedangkan daluarsa, menurut pasal 1946 KUH Perdata, lewat waktu atau daluarsa adalah suatu sarana untuk memperoleh suatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewat suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Ada dua macam daluarsa atau verjaring, yaitu 1. Akuisitif verjaring adalah lewat waktu sebagai cara memperoleh hak milik atas suatu benda. Syarat adanya daluarsa ini harus ada itikat baik dari pihak yang menguasai benda tersebut. Yang kedua, extinctive verjaring adalah seseorang dapat dibebaskan dari suatu penagihan atau tuntutan hukum. Oleh undang-undang ditetapkan bahwa dengan lewat waktu 30 tahun, setiap orang dibebaskan dari semua tagihan atau tuntutan hukum. Pertanyaan nomor 2 adalah, jelaskan mengenai e-commerce dan hubungannya dengan hukum bisnis. E-commerce adalah suatu proses bisnis dengan memakai teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen, dan masyarakat untuk transaksi elektronik dan pertukaran atau penjualan barang, servis, dan informasi yang secara elektronik. Dalam kegiatan transaksi, e-commerce harus tetap memperhatikan dari segi hukum bisnis. Pada era industri 4.0 saat ini, data merupakan aset penting dan perolehannya pun semakin mudah. Saat pembeli membuat akun dari suatu website penyelenggara e-commerce, maka pembeli akan diminta untuk memasukkan data pribadi dan akan masuk ke dalam sistem yang dikelola oleh penyelenggara bisnis e-commerce atau penjual. Disinilah data pribadi harus dilindungi, mulai dari perolehan, penggunaan, pengolahan, penyebaran, hingga pemusnahan data pribadi. Perlindungan hukum penjual dan pembeli berlaku sama meskipun pada saat transaksi antara kedua tidak bertemu secara langsung. Hukum bisnis dalam transaksi e-commerce berlaku sama seperti kegiatan transaksi jual-beli lainnya. Dengan adanya ketentuan mengenai hal ini, maka memberikan kepastian hukum atas penyelenggaraan transaksi elektronik di Indonesia. Salah satu bidang hukum yang banyak tersentuh dari adanya transaksi via e-commerce adalah bidang hukum kontrak. Mengingat kebanyakan dari deal bisnis termasuk bisnis via e-commerce didasari atas suatu kontrak bisnis. Bidang-bidang dari hukum kontrak yang bersentuhan dengan bisnis e-commerce antara lain: 1. Ada atau tidaknya penawaran atau offer. 2. Ada atau tidaknya penerimaan acceptance. Ketiga, ada atau tidaknya kata sepakat. Keempat, jika ada kata sepakat, sejak kapan mulai ada. 5. Keharusan kontrak tertulis dan tanda tangan tertulis. Keenam, masalah pembuktian perdata. Ketujuh, bagaimana mengetahui para pihak dan kecakapan berbuat para pihak. Kedelapan, perumusan kembali masalah one prestasi. Kesembilan, perumusan kembali masalah force majeure. Kesepuluh, ganti rugi yang bagaimana yang paling cocok untuk kontrak e-commerce. Ke-11, masalah kontrak berat sebelah dan kontrak baku. Pertanyaan nomor 3,
Jelaskan mengenai hukum bisnis yang berkaitan dengan leasing dan franchising. Berdasarkan pada pasal 1 Surat Keputusan bersama 3 Menteri, Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan, dan Menteri Perindustrian nomor Kep 122 MK 42 tahun 1974, nomor 32 MSK nomor 2 tahun 1974, dan nomor 30 KPB 1974 tanggal 7 Februari 1974. Leasing dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk leasing adalah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan digunakan oleh suatu perusahaan tertentu berdasarkan pembayaran-pembayaran secara berkala disertai dengan hak pilih atau opsi bagi perusahaan tersebut untuk memberi barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan nilai. Menurut David J. Kaufman, waralaba adalah sebuah sistem pemasaran dan distribusi yang dijalankan oleh institusi bisnis kecil yang digaransi dengan membayar sejumlah fee. Hak terhadap akses pasar oleh infransisor dengan standar operasi yang mapan di bawah asistensi fransisor dengan standar operasi yang mapan di bawah asistensi. Di Indonesia, menurut IPPM, adalah sebuah usaha yang memberikan laba atau keuntungan sangat istimewa sesuai dengan kata tersebut yang berasal dari wara yang berarti istimewa dan laba yang berarti keuntungan. Menurut PP nomor 16 tahun 1997, waralaba diartikan sebagai perikatan di mana salah satu pihak diberikan hak untuk memanfaatkan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau dengan suatu atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki oleh pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan pihak lain tersebut dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan jasa. Sekian presentasi pemaparan jawaban UAS saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.